Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menceritakan sosok ulama dari dusun di wilayah Jawa Timur yang karyanya diakui dunia, bahkan sampai di Kairo, Mesir. Lalu siapakah beliau? Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang pendiam dan tak suka publikasi. Salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-19 adalah Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Namanya lebih dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya semakin terkenal setelah kitab karangannya, Sirajut Thalibin, menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Berikut akan kami bacakan biografi singkat serta karya-karya beliau yang diakui dunia. Kiai Haji Ihsan dilahirkan sekitar tahun 1901, putra dari seorang ulama bernama Kiai Dahlan bin Saleh dan ibunya Estianah adalah pendiri pondok pesantren Jampes. Kakeknya adalah Kiai Saleh, seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat, yang masa muda hingga akhir hayatnya dihabiskan untuk menimba ilmu dan memimpin pesantren di Jawa Timur. Kiai Saleh sendiri dalam catatan sejarahnya masih keturunan dari seorang sultan di daerah Kuningan, Jawa Barat, yang berjalur keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, salah seorang dari 9 wali penyebar agama Islam di tanah air. Sedangkan ibunya adalah anak dari seorang Kiai Mesir, tokoh ulama di Pacitan yang masih keturunan Panembahan Senopati yang berjuluk Sultan Agung, pendiri kerajaan Mataram pada akhir abad ke-16. Syekh Ihsan Jampes adalah sosok ulama yang suka menggeluti dunia tasawuf. Walaupun beliau orangnya pendiam, akan tetapi memiliki karya kitab yang berbobot. Hal tersebut diungkap oleh Kiai Haji Abdul Latif, pengasuh pondok pesantren Jampes, sekaligus cucu dari Syekh Ihsan Al-Jampesi. Semenjak muda, Syekh Ihsan terkenal suka membaca. Beliau memiliki moto atau semboyan hidup, tiada hari tanpa membaca. Buku-buku yang dibaca beraneka ragam, mulai dari ilmu agama hingga yang lainnya, dari yang berbahasa Arab hingga bahasa Indonesia. Seiring kesukaannya membaca aneka bacaan, tumbuh pula hobi menulis dalam dirinya. Di waktu senggang, jika tidak dimanfaatkan untuk membaca, diisi dengan menulis atau mengarang. Naskah yang beliau tulis adalah naskah-naskah yang berisi ilmu-ilmu agama atau yang bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Pada tahun 1930, Syekh Ihsan Al-Jampesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak atau astronomi yang berjudul Tasrih Al-Ibarat, penjabaran dari kitab Natijat Al-Miqat karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Pada tahun 1932, ulama yang dikala itu masih remaja menyukai pula ilmu perdalangan ini juga berhasil mengarang sebuah kitab tasawuf berjudul Sirajut Thalibin. Kitab Sirajut Thalibin ini di kemudian hari mengharumkan nama pondok pesantren Jampes dan juga bangsa Indonesia. Tahun 1944, beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul Manhajij Al-Amdad, penjabaran dari kitab Irsyad Al-Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, tahun 982 Hijriah, seorang ulama asal Malabar, India. Kitab setebal 1036 halaman itu sayangnya hingga sekarang masih belum sempat diterbitkan secara resmi. Selain Manhajij Al-Amdad, masih ada karya-karya pengasuh pondok pesantren Jampes ini. Di antaranya adalah kitab Irsyad Al-Ikhwan fi Surbati Al-Qahwati wal Duhan, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Kitab ini tampaknya ada kaitannya dengan pengalaman hidupnya saat masih remaja. Dikisahkan, sewaktu muda Syekh Ihsan terkenal bandel. Orang memanggilnya Bakri. Kegemarannya waktu itu adalah menonton wayang sambil ditemani segelas kopi dan rokok. Kebiasaan ini membuat khawatir pihak keluarga karena Bakri akan terlibat permainan judi. Kekhawatiran ini ternyata terbukti. Bakri sangat gemar bermain judi, bahkan terkenal sangat hebat. Sudah dinasihati berkali-kali, Bakri tak juga mau menghentikan kebiasaan buruknya itu. Hingga suatu hari, ayahnya mengajak dia berziarah ke makam seorang ulama bernama Kiai Haji Yahuda yang juga masih ada hubungan kerabat dengan ayahnya. Di makam tersebut, ayahnya berdoa dan memohon kepada Allah agar putranya diberikan hidayah dan insaf. Jika dirinya masih saja melakukan perbuatan judi tersebut, lebih baik ia diberi umur pendek agar tidak membawa mudarat bagi umat dan masyarakat.
Selepas berziarah, suatu malam Syekh Ihsan atau Bakri bermimpi didatangi seseorang yang berwujud seperti kakeknya sedang membawa sebuah batu besar dan siap dilemparkan ke kepalanya. "Hai cucuku, kalau engkau tidak menghentikan kebiasaan burukmu yang suka berjudi, aku akan lemparkan batu besar ini ke kepalamu," kata kakek tersebut. Ia bertanya dalam hati, apa hubungannya kakek denganku? Mau berhenti atau terus itu bukan urusan kakek. Timpal Syekh Ihsan. Tiba-tiba sang kakek melempar batu besar tersebut ke kepala Syekh Ihsan hingga kepalanya pecah. Ia langsung terbangun dan mengucapkan istighfar. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Ya Allah, ampunilah dosaku." Sejak saat itu, Syekh Ihsan menghentikan kebiasaannya bermain judi dan mulai gemar menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya di Pulau Jawa, mengambil berkah dan restu dari para ulama di Jawa, seperti Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, dan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Di antara kitab-kitab karyanya yang paling populer dan mampu mengangkat nama hingga ke mancanegara adalah Sirajut Thalibin. Bahkan Raja Farouk yang sedang berkuasa di Mesir pada tahun 1934 silam pernah mengirimkan utusan ke dusun Jampes hanya untuk menyampaikan keinginannya agar Syekh Ihsan Al-Jampesi bersedia diperbantukan mengajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun beliau menolak dengan halus permintaan Raja Farouk lewat utusannya tadi dengan alasan ingin mengabdikan hidupnya kepada warga pedesaan di tanah air melalui pendidikan Islam. Dan keinginan Syekh Ihsan Al-Jampesi tersebut terwujud dengan berdirinya sebuah madrasah dalam lingkungan pondok pesantren Jampes di tahun 1942. Madrasah yang didirikan pada zaman pendudukan Jepang itu diberi nama Miftahul Huda yang lebih dikenal dengan sebutan MMH atau Madrasah Miftahul Huda. Di bawah kepemimpinannya, pondok pesantren Jampes terus didatangi para santri dari berbagai penjuru tanah air untuk menimba ilmu. Kemudian, dalam perkembangannya, pesantren ini pun berkembang dengan didirikannya bangunan-bangunan sekolah setingkat sanawiyah dan aliyah. Dedikasinya terhadap pendidikan Islam di tanah air terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya pada tanggal 15 September 1952. Para santri yang pernah menuntut ilmu agama di pesantren tentu pernah mendengar atau bahkan memiliki sebuah buku berbahasa Arab berjudul Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampesi. Kitab tersebut merupakan syarah Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan filsuf besar di masa abad pertengahan. Kitab Sirajut Thalibin disusun pada tahun 1933 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1936 oleh penerbitan dan percetakan An-Banhaniyah milik Salim bersaudara, Syekh Salim bin Sa'ad dan saudaranya Ahmad di Surabaya yang bekerja sama dengan sebuah percetakan di Kairo, Mesir, Mustafa Al-Babi Halabi. Yang terakhir adalah percetakan besar yang terkenal banyak menerbitkan buku-buku ilmu agama Islam karya ulama besar abad pertengahan. Sirajut Thalibin terdiri atas 2 juz. Juz pertama berisi 419 halaman dan juz kedua berisi 400 halaman. Dalam periode berikutnya, kitab tersebut dicetak oleh Darul Fikri, sebuah percetakan dan penerbit di Beirut, Lebanon. Dalam cetakan Lebanon, setiap juz dibuat 1 jilid. Jilid pertama berisi 544 halaman dan jilid kedua 554 halaman. Kitab tersebut tidak hanya beredar di Indonesia dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi juga di negara-negara non-Islam seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, di mana terdapat jurusan filsafat, teosofi, dan Islamologi dalam perguruan tinggi tertentu. Sehingga kitab Sirajut Thalibin ini menjadi referensi di mancanegara. Tidak hanya itu, kitab ini juga mendapatkan pujian luas dari kalangan ulama di Timur Tengah. Karena itu, tidak mengherankan jika kitab ini dijadikan buku wajib untuk kajian pascasarjana Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sebuah lembaga perguruan tinggi tertua di dunia. Kitab ini dipelajari di beberapa perguruan tinggi lainnya dan digunakan oleh hampir seluruh pondok pesantren di tanah air dengan kajian mendalam tentang tasawuf dan akhlak. Demikian sobat beriman yang dirahmati Allah, tentang biografi singkat Syekh Ihsan Jampes, Kediri, Jawa Timur, yang karyanya diakui oleh dunia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.